Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ta'lim, dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan salat Isya berjamaah. Alhamdulillah, kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, di mana kita melihat setiap hari ya saudara-saudara kita itu tertimpa musibah ya, terutama di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim, kalau kita tidak mampu untuk memberikan bantuan berupa materi, maka setidaknya kita memberikan bantuan berupa doa ya. Bapak-bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah ya, Palembang ini ya, belum terjadi bencana seperti yang di tempat-tempat yang lainnya. Karena apapun yang terjadi bencana itu akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Dan itu Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan dalam surat Asy-Syura, surat yang ke-42. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah musibah itu terjadi di muka bumi ini melainkan bima kasabat aydikum, atas tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf, Maha Pemberi maaf yang banyak. Maka seyogyanya kita itu berintrospeksi diri atas apa yang terjadi di muka bumi ini. Jadi sesuatu yang terjadi atau keburukan yang terjadi pada bumi ini itu bukan karena alam, tapi karena manusia. Memang karena manusia itu sendiri. Bukan karena Allah, bukan karena alam, bukan karena makhluk yang lain, bukan. Memang manusia itu sendiri. Ya. Banyak dosanya, ulah tangan mereka sendiri. Maka saya berhusnuzon atau berbaik sangka di kota Palembang ini. Ya. Belum seperti kota-kota yang lainnya, saya berhusnuzon. Ya. Dosa-dosa orang-orang di Palembang itu masih sedikit dibanding dengan kebaikan-kebaikannya. Artinya kebaikan-kebaikan orang Palembang itu masih lebih banyak. Dan kita berharap di Palembang ini jangan sampai terjadi seperti di daerah-daerah yang lainnya. Ya. Apapun itu, bencana itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Teguran yang harusnya itu membuat manusia itu berpikir, bukan semakin rakus, semakin manusia itu jauh dari Allah, bukan semakin manusia itu bermaksiat lagi, ditambah kita sudah memasuki bulan Desember, banyak sekali musibah-musibah terjadi di bulan Desember ya, di akhir tahun, pergantian tahun ya, pergantian tahun sebentar lagi pergantian tahun, itu menandakan bahwasanya waktu itu berjalan cepat ya, berjalan cepat, tidak kerasa waktu itu berjalan cepat. Setiap detik itu kita dinasihati, Pak. Setiap detik itu kita dinasihati. Bukan yang nasihati kiai, bukan habib, bukan ustaz, bukan syekh, bukan. Kita itu dinasihati oleh detik. Per detik kita dinasihati bahwasanya kita itu setiap detik berjalan, artinya kita setiap detik itu menuju kematian. Kemudian kita itu diberi anak, artinya ada nasihat di situ. Kita harus bertanggung jawab atas anak tersebut. Kemudian kita itu mendengar azan, ada nasihatnya di situ. Kita supaya pergi ke masjid untuk sholat. Kita mendengarkan ceramah, ada nasihatnya di situ supaya kita itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujan turun, itu nasihat, Pak. Apa nasihatnya? Itu bahwasanya tanda rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sedang turun. Dan kita tidak boleh mencela rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kecelakaan, itu adalah nasihat untuk kita. Jadi setiap yang terjadi di muka bumi ini, setiap kejadian yang kita alami itu adalah merupakan sebuah nasihat. Dan nasihat itu hanya bisa dipikirkan atau hanya bisa diambil oleh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ulul albab. Makanya yang populer di surah Ali Imran ayat yang ke-191, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sungguh di langit dan yang ada di bumi itu, penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir.
Dan disitulah letak kita berpikir, Pak. Berpikir setiap yang saya sudah katakan tadi, setiap kejadian, setiap detik, setiap apa yang kita alami itu merupakan peringatan sekaligus nasihat untuk kita. Makanya di ayat selanjutnya Allah mengatakan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi ulul albab itu memang setiap detiknya berpikir. Ketika dia itu berdiri, ketika duduk, ketika dia itu tidur, semuanya berpikir. Berpikir atas kejadian apa yang telah terjadi di muka bumi ini. Kemudian bukan hanya berpikir, tapi dia itu mengambil pelajaran atas apa yang terjadi yang dia alami. Kemudian bukan hanya dia mengambil pelajaran, tapi dia itu berdoa kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina 'adzabannar. Ulul albab ini berdoa, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidak ada penciptaan engkau itu yang sia-sia, tidak ada penciptaan engkau itu yang batil. Bencana siapa yang menciptakan? Allah. Tapi apakah kita menyalahkan Allah? Tidak, bukan salah Allah, salah kita. Ya. Jadi apa yang terjadi itu karena kita. Efek dari yang kita perbuat. Tidak ada yang batil dari penciptaan Allah, tidak ada yang batil. Kalau kita menyatakan batil, maka kita kafir. Makanya di ayat terakhir Allah mengatakan subhanaka faqina 'adzabannar. Maksudnya engkau ya Allah, faqina 'adzabannar. Jauhilah kami dari azab neraka. Jadi ulul albab itu orang yang berpikir, kemudian mengambil pelajaran, kemudian dia itu berusaha untuk mengamalkan dari pelajaran tersebut. Itulah ulul albab. Jadi berpikir. Jadi bukan kita bertanya, itu bahaya sekali bencana itu, luar biasa ini. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari itu? Apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Bukan hanya kita berkomentar, bukan hanya kita itu melihat, tapi apa yang bisa kita ambil dan amalkan? Itu ulul albab. Nah, bukan itu. Sekarang kita masuk ke tafsir surat Al-Muzammil, surat yang ke-73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Di sini Allah mengatakan untuk satu orang saja, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit. Ya, kecuali hanya sedikit dari itu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan, inilah ciri khas para orang-orang soleh terdahulu. Allah memberikan ciri khas kepada Nabi, kepada Rasul, kepada sahabat Nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Itu memang kebiasaan mereka itu sholat malam. Jadi ketika itu ayat ini turun kepada Nabi SAW ketika itu Nabi SAW lagi berselimut. Kemudian Allah suruh bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun. Ya. Walaupun hanya sedikit itu bangun. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, nisfahu aw inqus minhu qalila. Ya. Setengah malam atau kurang atau bisa lebih dari itu. Artinya bisa kurang dari setengah, mungkin jam 11 atau jam 10, atau bisa lebih dari itu, mungkin jam 2, jam 3 ataupun sampai subuh. Makanya para ulama itu menafsirkan bahwasannya batas dari salat tahajud itu ya sampai subuh. Sampai subuh, azan berkumandang maka selesai. Salat tahajud tidak diperbolehkan lagi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu berfirman lagi dalam ayat yang lain dalam surah Al-Isra yang insyaallah semuanya kita hafal. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara malam-malam kata Allah Subhanahu wa taala maka bertahajudlah. Ya, bertahajudlah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mengangkat kamu ke derajat yang terpuji. Maqaman mahmuda. Mahmuda itu artinya terpuji. Jadi orang-orang yang sering tahajud ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Insyaallah Allah perbaiki hidupnya semuanya. Jadi memang istimewa ini tahajud. Gimana tidak istimewa? Dia terbangun ketika orang-orang tertidur. Salat tahajud adalah salah satu salat yang istimewa. Kenapa? Kalau salat 5 waktu itu orang-orang itu dipanggil dengan azan. Tapi kalau tahajud, ya, tidak ada yang manggil. Orang itu sendiri yang datang mendatangi Allah Subhanahu wa taala tanpa dipanggil. Ya, salat tahajud. Datang kepada Allah, beribadah kepada Allah, kemudian ya, rela mengorbankan diri dia, rela bangun malam-malam, ya, melawan rasa kantuk dia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seperti itu. Itulah istimewanya tahajud. Kemudian tidak sampai situ juga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi warattilil Qur'ana tartila. Kalau sudah kita bertahajud, ya, bisa kita itu mentartilkan Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an setelah itu. Atau bisa juga kita itu membaca Al-Qur'an ketika kita salat malam. Ya, makanya ya, para penghafal Al-Qur'an itu, ya, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya yang bernama At-Tibyan fi Adab Hamatil Qur'an, salah satu ciri penghafal Al-Quran sejati ya, memang benar-benar penghafal Al-Quran itu adalah dia itu pasti mengorbankan diri dia untuk sholat malam, dan saat sholat malam itulah dia akan merojaah hafalan dia akan mengulang hafalan dia. Ketika dia berdiri lama sekali. Itulah ciri-ciri penghafal Al-Quran sejati, ya. Benar itu. Nah, kemudian kenapa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, inna sanulqi 'alaika qawlan sakila. Sungguh kami turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah perkataan yang berat. Perkataan yang berat itu adalah yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kata Al-Imam Qatadah dan Al-Imam Hasan yaitu berat di sisi pengamalannya. Jadi Al-Qur'an itu sangat berat untuk diamalkan, ya. Hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa mengamalkan 30 juz Al-Qur'an. Contohnya Nabi dan Rasul. Terutama Nabi Muhammad SAW. Karena ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kita yang di bawah dari itu tidak bisa mengamalkan 30 juz secara sempurna. Tidak bisa. Karena kemampuan kita itu berbeda-beda. Sahabat Nabi saja itu ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau miskin, dia tidak bisa bersedekah. Ada juga yang kaya sahabat Nabi, tapi dia bukan penghafal Quran. Jadi yang hanya sempurna mengamalkan Al-Quran itu hanyalah para Nabi dan Rasul. Terutama di sini Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Al-Quran itu sangat berat, ya, bebannya sangat berat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Sungguh bangun di waktu malam itu, ya, itu lebih tepat bacaannya, kemudian lebih berkesan. Jadi memang ketika kita itu bangun pada malam hari, ya, ini dalam tanda kutip kita itu tidak dalam keadaan capek, ya. Ya, kecuali kalau kita tuh capek nian, sudah pulang malam, ya, dari pagi sampai malam mungkin bekerja, kemudian capek, itu lain lagi, ya. Ini adalah ketika kita itu memang benar-benar keadaannya tidak dalam keadaan capek, terlalu capek, kemudian kita tuh bangun malam memang dalam keadaan fresh saat itu. Nah, kita itu membaca Al-Quran, kemudian membaca artinya, kemudian mencoba untuk mentadabbur. Tadabbur itu artinya untuk merenungi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu, Pak, sekali lagi, ada ayat yang bisa kita pahami sendiri, ada ayat yang butuh penafsiran, ada ayat yang butuh penafsiran orang Arab. Nah, seperti itu. Dan ada ayat yang tidak ada penafsirannya. Hanya Allah saja yang tahu. Contohnya seperti Alif, Lam, Mim, Yasin. Ya, kemudian Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Toha. Itu tidak ada artinya. Hanya Allah yang tahu. Ya, maka dari itulah pentingnya kita itu mentadabbur Al-Quran, ya, berusaha untuk merenungi maknanya. Kemudian kalau kita tidak mampu, kita bertanya. Kalau kita tidak mampu juga, kita jangan diamalkan, tanya. Jangan diamalkan sebelum bertanya. Itulah, tidak mungkin kita paham 30 juz Al-Quran semuanya, tidak mungkin. Karena kita membutuhkan tafsir para ulama. Itulah diciptakannya atau dibuatnya tafsir Al-Quran, ya, seperti itu. Nah, makanya ketika kita itu baca subuh-subuh, ya, makanya para penghafal Quran itu kenapa dianjurkan tahajud itu disuruh bangun? Karena memang saat itu memang waktu yang bagus untuk menghafal dan memurojaah atau mengulang hafalannya. Itu waktu yang paling berkesan. Dan waktu itulah di mana kita itu tidak dilihat oleh orang lain. Kalau kita dilihat orang lain, mungkin nanti bisa timbul riya, ya, pengen dipuji, atau sum'ah, pengen didengar atau pengen terkenal, dan macam-macam. Di waktu sepertiga malam terakhir itulah waktu di mana kita itu benar-benar belajar ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Benar-benar belajar ikhlas, sholat tahajud, membaca Al-Quran, mungkin mendengarkan ceramah, mungkin kita itu apalagi misalnya, ya, dan lain sebagainya, ibadah-ibadah lain, zikir, ya, seperti itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya di siang hari itu kamu punya urusan panjang, ya. Itulah kenapa kita itu disuruh untuk beribadah di malam hari banyak-banyak, karena di siang hari kita mempunyai banyak urusan, ya, seperti pekerjaan, kemudian urusan keluarga, urusan kantor, dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu melanjutkan lagi dalam firman-Nya, ya.
Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Maka sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Maksudnya di situ adalah kita itu, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, kita itu disuruh atau diperintahkan untuk memperbanyak zikir ketika malam hari, kemudian berkonsentrasilah serta bersungguh-sungguhlah ketika di sepertiga malam terakhir itu. Sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat-ayat awal tadi, diperintahkan untuk kita itu sholat malam, untuk membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, kemudian berzikir, supaya apa? Supaya kita itu bisa menutupi kekosongan amal kita. Mungkin pas siang hari kita itu banyak lalainya, mungkin pas siang hari kita itu banyak berbuat dosa, mungkin pas siang hari itu kita itu lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak ibadah di malam hari, ya. Tapi kembali lagi kepada diri kita. Kalau kita tidak mampu, maka jangan ditinggalkan semuanya. Makanya para ulama fikih itu membuatkan sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Jika tidak bisa mengerjakan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Jika tidak bisa mengerjakan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Kita mungkin tidak mampu sholat tahajud setiap hari, tapi jangan kita tinggalkan tahajud itu. Ya, walaupun seminggu sekali, walaupun sebulan sekali, jangan ditinggalkan. Kalau tidak bisa mengerjakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Tidak mampu untuk bersedekah 50.000, 100.000, 1 miliar misalnya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya, 1.000, 2.000, 5.000 terserah, jangan ditinggalkan. Itulah para ulama fikih membuatkan sebuah kaidah yang berasal dari Al-Quran dan Hadis, supaya apa? Mempermudah kita untuk menjalani hidup kita sehari-hari dan sebagai pemecah masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Allah itu adalah Tuhan masyriq wal maghrib, Tuhan pemilik timur dan pemilik barat. Tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah saja yang berhak disembah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu merupakan raja dari segala raja, kemudian yang pemilik alam semesta ini, kemudian Allah itu merupakan satu-satunya Tuhan yang memang benar-benar Tuhan. Tuhan tidak sakit, Tuhan tidak mati, Tuhan tidak beranak dan tidak punya ayah dan ibu. Itulah Tuhan sejati, ya.